boneka gue jatuh. Buang nggak? Mike, gue mau nanya. Apa-apa? Apa lu tawa-tawa aja lu? Tipe cewek sembiring brother tuh gimana sih? Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Plug and Play bersama aku, Helena Della, di kamar bertembok biru ini. Mantap. Teman-teman, kalau misalnya gue harapnya kalian udah subscribe dulu channel kita, dan kalau belum, buruan subscribe. Dan semoga kalian gak bosen ya, karena hostnya gue lagi di kamar ini. Tenang aja, kita kedepannya akan ada host-host baru yang akan bantuin di podcast ini. Nah, hari ini kita mau ngobrol dengan salah satu OMK di Jagakarsa. Jagakarsa bukannya Jagakarsa kayaknya. Nah, OMK ini cukup terkenal, cukup disorot, terutama waktu OMK Cup kemarin. Buat temen-temen yang sebelumnya bosen kan, kenapa sih kok cewek-cewek mulu Del, narasumbernya kan gue butuh yang seger-seger. Tenang aja guys, hostnya juga butuh yang seger-seger. Jadi buat kalian ciwi-ciwi, ini waktunya kita mau ngobrol-ngobrol sama Michael Sembiring. Halo Halo, Mike. halo Dela. Dengar-dengar dia baru putus loh guys. Coba bener nggak nih? Aduh, buka lagi di sini lu. Kacau. Bener Mike, baru putus. Jangan jadi konsumsi publik dong, gak enak ah. Kayak ya, ya walaupun kondisi hubungan lo tidak baik-baik, semoga lo baik-baik ya, sehat-sehat. Sehat dong, saya selalu harus sehat. Sehat selalu. Udah selesai belum nih bebenahnya? Udah, Dia tadi gerak-gerak mulu kalau gue lihat-lihat. boneka gue jatuh. Buat Gila, ternyata yang sangar di lapangan waktu main basket OMK Cup punya boneka juga, guys. Iya kan gue juga manusia. Boneka dari itu mantan. Udah lah Del, gak usah dibahas. Kampret nih kan ya. Jangan lu. Lu kayak Uh, gak pernah nyimpen barang mantan aja lu. ternyata masih disimpan, guys, barang dari mantan. Gue mah uang lah. Mike, gue mau nanya, Apa-apa. Apa lu tawa-tawa aja lu. tipe cewek sembiring brother tuh gimana sih? Kan udah putus nih, pasti teman-teman pada nanyain kan. Apa? Tipe Ya lu tuh gimana sih? tipe gua apa tipe adik-adik gua dan kakak gua sama gua juga. Tipe lu sebagai sembiring brother. Tipe Aduh, Mike tuh gimana sih? tipe gua. Ah, ini harus banget dijawab ya Allah. Ini acara apaan sih? Ya, aduh, gimana ya? Nanti kalau gua bilang tipenya kayak lu, nanti lu tawa-tawa. Aduh, guys, aku salting nih jadinya. Nih, tipe-tipenya. Ini gue space. Tipe-tipenya yang punya sifat keibuan, tapi udah dewasa, bisa mandiri. Terus suka yang ceplos-ceplos, gue suka ceplos-ceplos, nggak perlu jaim-jaim, karena gue orangnya juga nggak jaim. Terus Oke, nerima keluarga gue apa adanya, nerima gue apa adanya. Udah itu aja. Nggak itu aja. mau bukan gender sih, salah apa, mau rasnya apa aja gue terima. Karena bokap menyetujui lo mau sama siapa aja, yang penting seiman, terus sayang, ngertiin, dan tahu keluarga kita tuh kayak gimana, gitu sih. Wah, udah dicatat guys. Kalau mau apply bisa langsung ke Instagramnya Mike. Emang gue kantor. Nah, sekarang kesibukan lu lagi ngapain aja nih? Kesibukan gue sehari-hari kerja untuk Senin sampai Jumat, Sabtu sama Minggu ngelatih basket tetap. Udah itu aja sih. Ngelatih basket.
Ngelatih basket aja. Ngelatih basket di mana? Di Depok, SMA sama SMP. Ada sekolah Oh, satu sekolah negeri. ini posisinya ada di nggak cuma di Paroki Jagakarsa juga ya? Ya, ada 2 paroki gue. Ada karena suatu hal. Makanya gue berada di 2 paroki ini. Satu di Herculanus, satu di Jagakarsa, Ratu Kosari gitu. Herculanus Depok ya berarti. Belum lama ini juga lo dipercaya untuk jadi wakil ketua seksi kepemudaan ya? Ya, Boleh diceritain? ceritanya gimana nih? Ceritain kayak dari awalnya itu sejak kapan, terus apa aja sih kegiatan yang lo lakuin sebagai wakil? Gua itu mulai dipercaya dan dikasih kepercayaan untuk menjadi wakil ketua OMK di Herculanus itu tahun 2017 sampai tahun 2020. Maksudnya sampai tahun ini, tapi dipercepat karena pengen barengan sama pelantikan DPP DKP. Karena kalau untuk OMK Herculanus sendiri itu pelantikannya bareng dengan 17 Agustusan. Biasanya dari sebelumnya OMK Herculanus itu pelantikannya di 17 Agustusan dan DPP bulan Januari ketika HUT paroki. Tapi kemarin ada pikiran dari seksi kepemudaannya bahwa kita gabung aja nih dengan DPP DKP, jadi nggak sampai 2 kali gitu untuk pelantikan, jadi nggak banyak, jadi sekaligus aja, mumpung ada Bapak Uskup, jadi sekalian misalkan kayak wakil DPP, DKP, sesi kepemudaan, terus ketua OMK dan lain sebagainya, itu sih. Terus kalau untuk kegiatannya sih banyak banget sih kegiatan yang udah gue dan teman-teman pengurus serta teman-teman OMK yang di Herculanus udah lakuin. Yang paling contoh realnya tuh setiap bulan itu kan pasti ada kegiatan rohani ya. Dan banyak hal yang dilakuin. Dari kegiatan itu karena adanya pandemi ini sangat disayangkan, jadi ada beberapa yang dilakukan online, virtual, atau bahkan ditiadakan dulu ya? Iya, ya contoh real kemarin sih, harusnya pasca kemarin kan pengurus OMK yang baru periode yang 2020-2023 itu dipercaya untuk megang panitia pasca, tapi karena COVID, karena corona, jadi ditiadakan kepanitiaan itu ya. Tapi di Kuskupan Bogor sendiri sekarang OMK anak-anak muda diutus sama Kuskupan Bogor untuk menjadi panitia di semua paroki, panitia Natal, karena anak muda kan sehat, daya tahan tubuhnya kuat, mobilisasinya itu lebih kuat gitu loh. Jadi dipercaya untuk jadi masuk ke panitiaan di panitia Natal. Tapi sayang sih dengan pandemi kayak gini OMK tidak bisa bertumbuh kembang, tapi tergantung program-program apa yang dilakuin gitu untuk parokinya. Jangan sampai karena pandemi untuk mengadakan kegiatan juga dihalangin. Sebenarnya banyak hal gitu sih. Wah. Dan selama lo dipercaya untuk jadi wakil ketua OMK, apa aja sih kira-kira tantangan-tantangan yang lo hadapin? Karena pasti kan gak gampang ya selama beberapa tahun itu, selain harus komitmen penuh, sebenarnya tantangan apa sih yang lo hadapin? Tantangan sebenarnya bukan tantangan, tapi challenge sama tantangan sama aja ya. Ya pokoknya hampir ya banyak hal yang gue sama ketua gue itu rasain, dan teman-teman pengurus juga. PR-nya banyak banget karena untuk untuk menarik orang itu kan perlu waktu, perlu tenaga juga, dan perlu ide-ide kreatif juga yang untuk
menarik anak-anak muda gitu. Terlebih dengan zaman yang makin kekinian, semakin banyak teknologi yang berkembang, makin pula kita yang harus lebih tahu apa sih yang dimauin sama anak-anak muda itu. Itu sih. Terlebih gap umur. Karena sekarang range umur OMK itu yang aktif itu tuh yang kisaran yang masih dekat-dekat dengan umuran kita. Dan sebenarnya banyak dari OMK di setiap wilayah itu yang ibaratnya dari umuran kuliah, SMA masih ditahan sama orang-orang tuanya dan belum bisa dikeluar ikut kegiatan OMK. Pertama mungkin karena sekolah atau ikut les atau mungkin ada pikiran atau stigma-stigma tertentu terhadap OMK sendiri. Mungkin ketakutan untuk ikut OMK atau takut pulang malam, ya kan? Kan biasanya OMK itu kadang suka ngumpul sampai pulang malam, takut orang tuanya, ini kok anakku nggak pernah ini loh, gitu loh. Tapi gimana caranya kita sebagai pengurus meramu itu semua buat OMK itu bisa regenerasi gitu loh, gak cuma kita doang yang aktif. Gimana caranya bibit-bibit muda atau anak-anak muda yang ibaratnya berpotensi untuk melanjutkan tongkat estafet kita tuh bisa aktif juga gitu. Banyak sih, terus ngadain kegiatan, misalkan ada olahraga, terus ada kur, terus ada kegiatan rohani juga di balancing. Kenapa gua waktu zaman gua megang bareng sama ketua gua itu untuk dan teman-teman juga teman pengurus untuk OMK lebih banyak liturgi mengikuti jadwal yang ada di paroki karena untuk memperbaiki stigma tentang OMK yang selama ini OMK itu hura-hura ibaratnya yang negatif di mata orang tua. Dan itu yang gue ngeliat sih dari semua paroki dimanapun itu OMK selalu terkesan seperti itu. Dan yang aktif 3L, lu, selalu lu. Yang ketemu lu terus. Lo lagi, selalu begitu kan. Yang ibaratnya yang selalu tertanam di pikiran kita, yang aktif selalu mereka, yang kok nggak ada regenerasi sih dari orang tua. Tapi harus diingat, orang tua pun juga nggak boleh egois. Dia ngomong kayak gitu, tapi dia punya anak ya, tapi dia nggak mau ngeluarin anak ya. Nah, kita harus tahu ada apa, kenapa orang tua itu nggak mau ngasih anaknya ke OMK, nggak mau, ibaratnya bukan ngasih sih, kayak ngasih jalan lah buat ini loh, OMK juga ini wadah kamu, daripada kamu di situ ada teman-teman kamu yang seiman gitu biar aktif organisasi. Belum lagi sama orang tua atau kalangan yang menganggap OMK itu negatif. Ibaratnya kok itu ada orang yang pacarannya kayak gini ya, atau misalkan yang melihat ini omongan si kakak ini kok ini ya malah ngejatuhin ya, kok malah jadi ngejudge ya teman-temannya. Bahkan itu menjadi tolak ukur sendiri buat anak-anak OMK buat aktif. Atau bahkan lagi yang lebih sempit lagi, ada beberapa OMK yang juga aktif di kategori masing-masing, misalkan kayak di Legio, atau di PTPKK, atau di kategori Mazmur, rektor, tapi dia nggak mau masuk di wilayahnya, atau bahkan nggak bakal masuk di di paroki. Gitu loh. Terkadang apapun yang taruh, semua itu kan unsurnya dari bawah untuk ke atas. Untuk biar aktif ke paroki itu kan pasti ada prosesnya. Dan untuk semakin banyak animo yang ada di OMK itu semua berawal dari lingkungan dan wilayah. Kalau wilayahnya aktif untuk menggiring massa, untuk mengadakan kegiatan, dan tidak ada ibaratnya welcome, terbuka, menyambut teman-temannya untuk regenerasi dan untuk aktif, why not? Pasti OMK parokinya pasti banyak juga. Gitu loh. Pasti setiap paroki hampir-hampir sama sih. Yang dilihat sekarang regenerasinya kurang. Jadi ketimpangan umur, gap umur yang pemimpinnya, ibaratnya pengurus OMK-nya sama yang mulai-mulai aktif itu kadang suka canggung. Kenapa canggung? Jadi nggak ada kedekatan. Satu ngomonginnya tentang hal-hal misalnya ke atas, yang satu masih childish, masih anak kecil. Dan itu dibutuhin pemimpin atau orang yang punya
daya tarik untuk anak-anak muda yang sekarang. Itu yang dicari anak-anak muda, karena anak-anak muda zaman sekarang itu anak OMK pengen OMK itu seperti apa sih, nyaman gak sih gue aktif di kegiatan ini. Apalagi sekarang udah ada HP, pasti orang kalau misalkan, karena OMK itu kan ngumpul bareng, ngobrol, cerita, atau sebenarnya tujuannya ada banyak hal sih. Ya terlebih kalau bagi cowok atau cewek ya cari pasangan, karena kasih iman kan. Itu Ya. sebenarnya utamanya. Tapi kalau misalkan ternyata OMK gak nyaman, gak relate sama kita, ya pasti daripada gue ikut OMK mendingan gue main PUBG, mendingan gue push rank atau apa, atau yang cewek mendingan gue di rumah, mager ngapain kegiatan ke gereja, ngapain gue ikut rosario, ngapain gue ikut kur, paling ya udah gue di rumah aja. Toh nggak, kalau gue datang ke OMK gue malah ibaratnya nggak diterima sama teman-teman pengurusnya atau teman-teman yang di gereja masing-masing, karena mereka asik sama grupnya sendiri, kayak eksklusif gitu, atau mungkin eh, nggak nggak apa ya namanya, nggak bisa nyatu dengan mereka gitu loh. Nah di situ kita harus bisa ngertiin mereka, karena mungkin kita udah nyaman nih di zona nyaman kita. Terkadang kita nggak sadar kalau kita tuh ngebuat benteng sendiri buat diri kita dan teman-teman pergaulan kita. Kita nggak ngelihat ternyata orang lain tuh melihat hal itu, melihat keeksklusifan kita nyaman, kita udah solid, tapi itu hanya di luar aja, di permukaan doang, tapi di dalamnya kan kita nggak tahu apa yang dipengen sama orang lain. Terkadang makanya uh, kayak yang tadi lu bilang perihal UMK Yohanes yang tadi, uh, gue terkenalnya karena misalkan Simpering Brother, mungkin pengen deket ke keluarga gue, pengen deket ini, mungkin karena kealangan kayak ibarat canggung ya kan, mungkin kayak gitulah. Itu yang contoh realnya gitu, pengen kenalan, mungkin takut karena ada pacar-pacar ya kan, atau mungkin takut karena segen karena apa namanya itu, wah itu kan orangnya keren-keren, kayaknya gue nggak bisa deh, kan minder itu loh. Dan itu Ya. harus dari diri gue sendiri dan keluarga gue juga yang lebih welcome gitu loh, jangan lebih kayak gimana gitu. Tapi kan kemarin dibuktiin dengan ibaratnya gue pun juga ya apa adanya, nggak perlu ibaratnya malu lah begini pertahanan teng-teng, terus adik-adik gue juga sama gitu. Itu jadi ada keterbukaan, jangan, tetap ramah, tetap sopan, tetap ibaratnya eh, menganggap orang lain itu sama gitu loh. Lu juga manusia juga, lu juga punya harga diri, lu juga patut untuk dihormatin juga, perlu diangkat juga, sama pun layaknya kayak di OMK itu. Menarik sih yang tadi lo bilang ada eksklusivitas di paroki, kayak itu terjadi di beberapa paroki. Sejujurnya waktu awal-awal podcast kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama Romo Tio di paroki kita, dan Romo Tio juga menyebutkan hal yang sama gitu. Romo bilang kalau misalnya di OMK itu tuh rata-rata yang aktif ya itu lagi, dan ada beberapa Romo bilangnya geng, kelompok gitu yang mungkin secara nggak sadar mereka mengeksklusifkan diri dan membuat pendatang-pendatang itu tuh jadi Iya. segan untuk join, untuk masuk gitu. Itu pernah disebutin sama Romo. Nah, tapi menurut lo dari yang melihat kondisi kayak gitu, sebenarnya gimana sih caranya supaya keeksklusifan itu tuh bisa hilang gitu dari pengalaman lo yang udah lo pernah cobain tadi, walaupun lo bilang belum bisa 100% hilang dan belum terwujud, tapi yang udah lo lakuin tuh gimana caranya usaha untuk ngilangin itu? Yang apa hal paling ekstrim waktu itu gue sama rekan gue di ketua MK itu adalah memecah mereka itu dari mana, kan pasti mereka punya grup, pasti mereka punya teman, kita masukin dalam kepengurusan ya, atau ya kita harus pecah mereka biar mereka nggak semakin kuat ininya. Jadi kita pecah maksudnya biar kita ngerangkul juga mereka, tapi jangan kepalanya, karena kalau misalkan kepalanya
itu pun nanti jadi ada dualisme di suatu kepengurusan atau di suatu ibadah kepanitiaan, karena kita harus cari yang masuknya tuh yang ibaratnya yang bisa kita rangkul. Kalau misalkan ideologi yang kita rangkul ideologinya udah beda, yang udah berseberangan, kita pasti nggak bakal ketemu. Yang ada namanya jadi saling dosa sama lain lah, kayak ngomongin satu lain. Jadi kita menaruh mereka di posisi oposisi ibaratnya bukan dianaktirikan, tapi kritik mereka juga penting bagi teman-teman pengurus, itu penting banget. Karena apa? Karena itu membangun. Mungkin kritik mereka penting karena ini mereka punya pengalaman juga, karena kan biasanya orang yang seperti itu punya pengalaman juga ada yang setara juga sama kita. Mungkin karena nggak dipercaya atau mungkin karena ada hal lain, makanya mereka tidak masuk gitu, atau tidak terpilih, atau ya dan lain sebagainya. Dan ya kita juga butuh sih orang-orang kayak gitu untuk ibaratnya konsep-konsep mereka untuk menggerakkan wilayah juga atau paroki juga, karena mereka punya masa, mereka punya yeah. juga punya kenal dia juga, nggak cuma kenal kita gitu. Dan gue juga butuh mereka tanpa disadari, meskipun kadang gengsi, wajar lah gengsi, karena manusiawi kalau untuk gengsi, ibaratnya takut untuk minta, tapi malah perantara atau gimana. Karena kan posisinya beda gitu, satu ada di posisi berbeda-beda. Ya, yang atas ini gitu sih kalau gue dan partner gue waktu itu. Jadi setiap ada kepanitiaan, suruh ikutin, tapi di posisi-posisi yang jangan krusial. Jadi biar ketuanya, cari ketua yang netral, misalkan ketua kepanitiaannya yang netral, misalkan nggak di posisi, ada yang di posisi gua atau yang posisi yang eksklusif juga, biar ibaratnya ini bisa nyari orang yang sesuai dengan kemauannya dia. Kalau misalkan nanti di posisi gua atau di posisi mereka, nanti malah berat sebelah. Makanya gue sih mengusulkan kalau misalkan ada kepanitiaan, cari orang yang netral, yang nggak tahu apa-apa tentang keeksklusifan atau tentang ini. Jadi emang benar-benar pengen aktif, pengen bangun paroki, pengen suksesin kepanitiaan, dan minta masukan dari teman-teman pengurus siapa yang pengen ya, yang gue pengen masukin nih di kepanitiaan. Tapi juga harus pintar juga, jangan yang bisa nyetir lu keputusan lu. Yeah. Karena kalau misalkan disetir sama pengurus atau teman-teman yang eksklusif, itu sama aja lu jadi bonekanya mereka. Gue sih prinsipnya gini, yang penting OMK itu kan berkreasi, bebas berkreasi, bebas berpendapat, karena di sini kalian ajangnya untuk menumbuhkan minat bakat kalian, terus kemampuan kalian dalam berorganisasi dan berkreasi. Gue usah senyum-senyum kayak gitu. Mungkin eksklusif itu adalah orang yang nyaman dengan zona nyamannya mereka nggak bisa keluar dari comfort zone mereka. Dan cara yang paling realnya adalah mengajak OMK baru untuk mengenalkan kategori-kategori lain sebenarnya. Misalkan kalian ada biabir, misalkan ada yang punya kemampuan untuk mengajar anak-anak remaja, anak-anak komunitas pertama, Prisma, itu kalian bisa ibaratnya salurkan ke situ. Buat OMK itu menjadi rumah keduanya bagi teman-teman OMK. Jadi nggak hanya nyaman di sekolah, tapi bisa ngilangin penat di OMK, di gereja juga, dengan kegiatan. Nah, baru setelah itu, inilah masuk di dalam kepengurusan. Tapi sebelum kepengurusan, gini dulu kepanitiaan. Dan di itu kepanitiaan, baru pengurus OMK bisa ngelihat, ini nih, yang punya bibit untuk aktif di wilayah, untuk aktif di paroki, bisa kelihatan ini cocoknya organisasinya, cocok nih kayak gini nih, kayak gitu. Ada beberapa anak OMK ikut OMK itu karena kesepian, dia mungkin kerjaan, mungkin dia broken home, atau mungkin yang sering terdengar itu cari pacar lah, atau dia lagi putus dari pacarnya yang beda agama, pengen yang seagama, biasanya kayak gitu. Iya. Gitu loh. Dan di situ kita yang harus bisa rangkul teman-teman yang kayak gitu. Jangan sampai mereka keluar lagi. Misalkan ibaratnya ternyata nggak nyaman
ternyata mereka cuma asik sama dunianya sendiri. Nah, jangan sampai kayak gitu. Mm-mm. Itu sih kalau gue. Hmm. Karena sebenarnya yang eksklusif itu kayak mereka nggak ngerti gimana kita yang nggak aktif sebelumnya, kita berusaha keras buat mulai kayak buat masuk ke OMK, buat gabung di saat mungkin kita juga merasa tertinggal. Itu sebenarnya kan udah berat banget ya, dan harusnya Iya, harusnya mereka-mereka itu menghargai usaha kita gitu. Tapi ternyata begitu masuk, mungkin ada yang merasa di dalamnya malah ngumpul sendiri atau kayak udah punya kelompok sendiri, jadi mereka nggak merasa welcome gitu, nggak disambut dengan baik. Mungkin itu yang bikin jadi bermasalah ya. iya, benar itu benar. Ter- Terus kalau misalnya nih sebelum lo aktif kegiatan, lo juga pernah nggak sih merasakan beberapa orang di OMK itu eksklusif gitu. Jadi ini di posisi yang lo baru join, baru aktif, itu lo pernah merasakan kayak gitu juga nggak, Mike? Pernah Mhm. banget waktu banyak banget di mana nih, di DP apa di Herku, dua-duanya kan, karena gue aktifnya di dua-duanya dulu tuh. Kalau yang menurut lo paling diinget Ya, pengalamannya di mana? waktu di DP, Mhm. kenapa sampai akhirnya gue aktif di Herculanus ya karena itu, karena gue merasa ibaratnya kok ini teman-teman di sini kok nggak menerima gue gitu loh, nggak kayak ibaratnya gue belum masuk nih, anak baru nih, ibaratnya maba maba lah, maba Mantap. ya kan, kok ke toko-toko gue kok pada begini gitu, pada Nah, ibarat oke lah nyinyir, oke lah ibaratnya nyindir yang kayak gini lah biar aktif, tapi nggak semua orang itu nerima apa yang dengan omongan lo gitu loh. iya. Kadang tuh kayak kita merasanya dari sisi kita, mau kok kita kalau diajakin. Kayak Iya, nggak bakal. kitanya agak susah mungkin untuk yang kayak mulai duluan, tapi kalau misalnya kita Ya, dipercaya, kita diajakin, apa? tapi kalau lu tipikal orangnya ya, kalau diajakin mau nggak? Mau lah. Ya apa, nggak nolak kan kalau misalnya diajakin kayak gitu. Enggak sih. Hmm. Selama selama kita bisa, selama kayak menurut gue, kalau gue pribadi, sama dipercaya dan kayak guenya juga nggak ada halan untuk ngelakuin itu, ya kenapa enggak? Hmm. Tapi lu punya pengalaman nggak sih? Kenapa jadi gue yang ditanya? Apa pengalaman apa? Iya, lu punya pengalaman nggak sih? Kan dari tadi kan ini kan pertanyaannya satu satu arah. Nah, sekarang gue pengen dua arah. Ini Boleh. tujuin buat lu juga gitu. Lu pernah ngerasain kayak lu ngerasa Eksklusif gitu ya. Nah, kalau gue jujur, untuk eksklusivitas itu sebenarnya gue juga merasakan, tapi bukan pengalaman secara langsung pribadi ke gue gitu loh, Mike. hmm, Karena bersyukurnya, beruntungnya, gue pertama sebenarnya gue sebelumnya nggak aktif karena ya belum ada kesempatan aja untuk ikut aktif segala macam, sampai akhirnya kemarin itu di tahun-tahun lalu itu gue diajakin untuk aktif di OMK lingkungan. Gue kan dari Maria. Gue bersyukur banget mereka cukup nerima sih, maksudnya kayak ngajakin gue buat ikutan bikin video HUT paroki, dan kayak dari situ gue punya banyak temen di wilayah Maria dan kayak suka diajakin, dan kita punya pemikiran yang sama kayak yuk bikin kegiatan yuk, kita kan udah baru-baru aktif segala macam. Dan terus ada OMK Cup juga, oh waktu itu gue diajakin. berarti juga baru dong ya, baru Baru aktif. banget, baru banget, aku siapalah sebelumnya. Jadi Nah, apa? lu udah jadi host ya?
Nah, tapi sebelumnya itu makanya kenapa gue bilang gue cukup beruntung karena setelah dari OMK Cup gue ikutan lombanya mewakili Maria juga dan kalau dari Maria sebenarnya cukup welcome. Ini juara Terus 1 ya? enggak, kalah gue. Shit, Kenapa lo nanya itu? Sorry banget nih, wilayah Maria. Tapi video kita yang Hut Paroki juara. Karena gue modelnya enggak deng. yang penting kan di post di ini OMK.net ya. Hai, hai. OMK Net ini bukan OMK Net, Catholic Kitgram. Tuh, wiset Iya, dah. itu aku guys. Nah, tapi sebelum itu kayak OMK Cup. Terus gue ikut kepanitiaan di Ekaristi Kaum Muda, itu juga walaupun mungkin nggak serame acara-acara besar OMK kayak tablo gitu ya. Maksudnya kita nggak serame itu dan bukan yang favorit OMK lah hitungannya, tapi gue bersyukurnya di situ gue dapet temen-temen yang benar-benar suportif dan terbuka banget, nerima banget. Mungkin kalau misalnya di awal-awal pengalaman gue tadi itu udah nggak menyenangkan atau mungkin gue merasakan ada yang eksklusif segala macam, mungkin gue nggak akan ada di sini. Sekarang mungkin gue merasa nggak nyaman dan kayak nggak mau aktif di OMK gitu mungkin. Nah dari situ AKM terus akhirnya sekarang pun ada di podcast karena puji Tuhannya gue dikelilingi sama orang-orang yang welcome gitu dengan Keset, keberadaan. keset dong. Welcome, iya. Diinjek-injek dong gue. Nah, kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi itu nggak merasakan sih untuk yang benar-benar kayak masuk tapi tidak diterima gitu. Belum, belum, Bersyukurnya gue belum, nggak jangan dong, belum. jangan dong kalau bisa. Tiap kegiatan OMK itu kan pasti ada dinamikanya, naik turun itu pasti. Ya. Mungkin bukan gak diterima, misalkan gak diterima lu masuk ke suatu kategori, mungkin gak diterimanya dalam konsep, mungkin itu sih sisi positifnya. Mm-mm. Dengan ide-ide mungkin nggak diterimanya di situ, tapi ya itu wajar Ya. lah kan ide lu nggak dilaksanain atau nggak dijalanin ya it's okay, nggak usah diambil pusing gitu. Itu sih paling, bukannya nggak diterima lu masuk OM kan, enggak lah, jangan sudon lu. Iya. Nah, terus juga kenapa akhirnya gue bisa jadi host di podcast ini, karena ya tadi juga itu kayak dari ketua OMK-nya dan humas terutama ya, karena kan kita podcast via online, Oh, jadi masuknya ke publikasi. Hmm? oh, anak Yohanes ya humasnya ya. Iya, shout out to Fridia. Terima kasih Kak Fridia. Ini juga salah satu wadah yang kita sama-sama pengen usahain untuk nggak ada tuh yang namanya eksklusivitas kayak semua semua sama kok OMK semua juga tujuannya bukan untuk cari panggung di sini bukan untuk show off Cari pacar. cari pacar bukan cari panggung ya. Apa? Jadi Mike tujuannya cari pacar nih. Enggak, cari teman hidup. Nah, jadi kayak kita ya sama-sama aja, jangan ada yang satu menonjol daripada yang lain. Kayak di sini kan untuk pelayanan dan tadi yang lu bilang juga kayak ya kita di sini eh, wadahnya untuk sukacita, untuk melayani, jangan malah jadi ada gap segala macam yang Ya, yang ngehalangin juga ya karena kan sebenarnya tujuan tujuan orang tua cemplungin kita ke OMK kan supaya kita bisa aktif. Terus kenapa kenapa begitu kita masuk ke sini jadi merasa nggak nyaman gitu kan?
itu ada beberapa orang tua yang nanyain, kenapa kok kamu nggak mau aktif di OMK padahal kamu Mhm. aktif. Nah itu banyak banyak pertanyaan, dan di situ kita bisa nanya sih pas ketika kita door to door ke anak-anak muda itu, ke setiap rumah yang kita kenal yang dulunya pernah aktif, pasti mereka punya alasan gitu. Pasti alasannya klasik, aku sibuk kak, apa aku ngelip Iya, itu klasik itu. Kalau kalian tanya benar detail pasti ada alasan. heeh. Gimana caranya kita buat regenerasi ya, buat nanya dan jemput bola gitu, kita harus pendekatannya secara langsung. Apa sih yang membuat dia nggak bisa nyaman dengan OMK? Pasti nanti akan mengerucutkan ke satu nama sih, atau beberapa kategori orang gitu. Aku nggak mau Heeh. itu udah nih, karena dia ngomong gini. Tuh, nah itu yang harus kita lurusin ke anak-anak itu. Terus menurut lo untuk orang-orang yang baru yang ragu-ragu buat join atau yang mungkin udah punya masalah dengan eksklusivitas kayak tadi mungkin menyebut kayak nggak nyaman sama satu orang atau beberapa kelompok gitu. Menurut lu gimana sih caranya supaya mereka tuh bisa kayak kita mengembalikan kepercayaan mereka lagi biar mereka bisa nyaman dan bisa masuk join tuh gimana sih caranya? Yang paling kecilnya kan kalau mau aktif di paroki nih, jangan aktif di paroki dulu deh. Kalau emang kalian belum siap, kalian aktif dulu di wilayah gitu loh. Kalau emang ternyata ketua OMK wilayahnya nyaman, merangkul, terus teman-temannya juga solid, pasti lama-kelamaan nanti ketika kalian ditarik buat ikut kepanitiaan atau ikut acara paroki, pasti kalian ikut juga. Mm-mm. Hmm. Tapi ini satu poin penting, ketika kalian udah masuk ke paroki, jangan ngebawa bendera wilayah kalian. Oh Misal ya. kalian aktif nih di paroki DP, tapi kalian kayak gue, tapi gue masih bawa bendera OMK Mm-mm. Yohanes, atau lu bawa bendera Maria, gue aktif karena Maria nih, gue bawakin Maria. Enggak, lu udah di paroki ya, Mm-mm. tuh OMK paroki gitu loh, bukan OMK wilayah gitu. Jadi semua sama gitu, nggak ada ibaratnya kasta-kasta dan berasal dari mana, enggak, semua sama di mata Tuhan kok Iya. gitu loh. Makanya ada kesenjangan gitu, kesenjangan wilayah itu ada juga yang Mm-mm. harus diperhatiin juga. Jangan sampai ada timpang yang aktif cuma wilayah ini karena semakin banyak orang, karena mereka rame, nggak gitu. Makanya harus lebih apa ya, profesional gitu. Kalau misalnya tadi yang lo bilang, kalau misalnya udah di paroki, ya udah bukan atas nama wilayah satu, wilayah ini, tapi ya untuk paroki. Mungkin kadang kita ada apa ya? Mungkin bangga kali ya, kayak oh iya gue dari wilayah ini nih. Boleh bangga, bangga boleh, tapi harus tahu. Kadang kan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngebuat opini orang tuh sama kita, Ya, pasti tuh. Dan itu nggak bisa. Misalkan lu harus nanggalin semua jabatan lu kalau udah di gereja gitu. iya, Kan lu polisi lah, lu ibaratnya pengacara, tapi kalau udah di gereja di mata Tuhan sama. Pemimpin utamanya siapa menurut lo? Kalau udah di gereja, Tuhan Yesus. Kristus yang ada di korpus itu kan, Ya. yang diwakili sama imam, pastor, ya kan? Nah itu yang paling tinggi lah. Mm-mm. Kan wilayah itu sama lingkungan itu kan akarnya, fondasinya. Dan itu yang Mm-mm. harus dibuat konsepnya. Dari wilayah jangan sampai kayak gitu. Harus kebaur, nggak ada lah wilayah unggulan gitu. Atau wilayah favorit, nggak ada. Ya, Atau wilayah ini nih makanya paroki aktif, nggak juga. Makanya wilayah-wilayah lain harus juga buktiin bahwa paroki itu nggak hanya wilayah ini loh yang megang gitu loh. Enggak. Itu yang harus diubah. ya, Pola, pola pikir itu. Kadang semakin di atas nih, kita semakin nggak bisa nunduk ke bawah, nggak bisa turun ke bawah. iya, Kita harus harus ngikutin ilmu padi, semakin. harus nunduk, nggak boleh ibaratnya kita dongak mulu palanya, lihat kan semua jangan. Iya, Gitu. pegel guys, dongak Dia mulu. pegel lah, makanya minum yang enak. Lu minum lah. Iya, wow, seru sekali. Jadi emang
kalau kita bisa simpulin, akarnya tuh emang dari wilayah dulu ya. Itu PR dari setiap wilayah, gimana supaya bisa menjadi tempat yang nyaman buat OMK-OMK-nya, nggak ada geng-gengan, nggak ada eksklusivitas, terus baru nanti ke skala yang lebih besar lagi di paroki, dan kayak ini adalah tempat untuk melayani Tuhan, bukan tempat untuk cari panggung tadi yang udah kita bahas. Dan kayak gue suka kata-kata lo di mana kalau misalnya di OMK di paroki ya udah kita tinggalin semua jabatan, semua bahkan bahkan asal wilayah kita pun juga ya ditinggalin karena itu akan membantu juga supaya nggak ada gap antara Ya, yang udah menjadi pengurus dan yang baru masuk. ya benar. Berarti emang harus ada usaha. Menurut gue harus ada usaha dari dua pihak ini antara yang udah aktif harus gimana caranya bisa membaur, menyatu sama yang lainnya yang baru, bisa merangkul dan tadi menjemput bola juga. Dan gimana PR-nya juga buat yang belum aktif atau baru-baru masih takut-takut mau join di OMK, ini adalah PR-nya supaya memberi kesempatan juga buat percaya lagi sama pengurus-pengurusnya dan PR buat tetap join karena kan mungkin untuk aktif juga ada tantangan sendiri ya, makanya itu gimana caranya kita bisa ngelawan keraguan kita dan pada akhirnya ya tujuannya untuk melayani. Itu kalau yang bisa gue simpulkan. Ya, kalau misalnya ada yang mau kenalan, di mana nih? Bisa kemana nih? Bisa samperin aja gue. Weh, Asik. guys, langsung ke Depok, Boleh. guys. Nggak boleh pandemi. Ya, aja lewat Di mana? Instagram. Instagram. Apa tuh namanya? Apa ya? Apa sih nama Instagram gue lupa. Ih, @Mikael Laurentius gabung semua. @Mikael Laurentius ya, guys. Wow, kita sudah selesai sharing-sharingnya. Thank you banget, Oh, Mike, ya. untuk waktunya. Kok udah? Ya, nanti lanjut lagi aja di WhatsApp. Ya, enggak deh. Eh, eh, gosip dia tiga. Jangan. Jangan bikin gosip. Nah, thank you banget teman-teman juga yang udah nontonin sampai selesai podcastnya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa hmm, bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga harapannya eksklusivitas di OMK itu baik di paroki kita maupun di paroki lain-lain bisa nggak ada dan kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Yeay! Tapi gue ada pertanyaan nih, guys. Ini pasti pertanyaan dari semua teman-teman OMK yang di DP ataupun yang lain. Kan tadi Apa tuh? lu nanya kan, gue jomblo atau enggak kan? Aha. Sekarang tanya sama lu. Ini pasti yang pengen ditanya sama mereka. Lu kan selalu nanya, mungkin lu selalu nanya kan lu ke orang-orang yang nge-podcast ini kan. Iya, Nah, iya. pas nggak mikir nih, lu nggak pada ditanya kan? Sejujurnya gue emang pengen ditanya balik sih, tapi gak ada yang nanya balik. Nah ini kan gue tanya nih, ya, Aku mumpung masih available, guys. tuh Uh, available status Facebook. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe. Kalau bisa kalian suka, boleh di-like juga. Dan jangan lupa follow @Mikael Laurentius. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Dadah! Nah,